Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi hari ini, saya menyapa Ibu Bapak semua, saudara-saudara, dan anak-anak yang tentunya sudah menikmati hari yang baru atau baru saja mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu hari yang baru, bahkan kekuatan tubuh, kesehatan yang baik untuk kita dapat gunakan dan kita dapat jalani dalam hidup ini, beraktivitas dan melaksanakan tanggung jawab kita. Namun sebelum kita menjalani semua itu, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk kembali kita dipenuhi dan dibekali dengan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kembali kami dapat menikmati hari yang baru. Sebuah anugerah dari Tuhan Yesus untuk kami boleh isi dengan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami menjalani semua itu, kami ingin Tuhan juga akan melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, saat kami menghayati kembali akan segala firman Tuhan untuk kami boleh mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Penekanannya pada ayatnya yang ke-6, berkata demikian. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikian firman Tuhan. Judul dalam renungan kita pagi hari ini berkata motivasi dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini tentang sebuah tindakan pelayanan yang sangat diperlihatkan oleh seorang yang bernama Maria. Maria masih bersaudara dengan Marta dan Lazarus. Yesus datang ke tempat Lazarus di Betania pada waktu itu. Yesus dalam perkunjungannya singgah di sana, lalu kemudian Maria sudah siap untuk melayani Yesus dengan minyak narwastu, salah satu minyak yang sangat mahal. Hal itu diberikan keterangan oleh Yohanes ketika salah satu murid Yesus, yaitu Yudas, mulai memperhitungkan pelayanan itu dengan nilai ekonomi, bahwa apa yang dilakukan Maria itu semacam pembuangan atau semacam pekerjaan yang sia-sia, karena itu bisa dilakukan dengan menjual minyak itu yang harganya mahal, lalu uangnya bisa digunakan untuk orang-orang miskin. Motivasinya benar, tetapi niat kejahatan itu tidak bisa dibohongi. Dan karena itu, dalam bacaan ini ada dua hal yang menjadi penekanan, yaitu tentang bagaimana Maria memperlihatkan pelayanannya dengan membasuh kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambut. Rambut adalah mahkota perempuan. Dan Maria tidak memperdulikan hal itu. Maria ingin berbuat yang terbaik bagi pelayanan Yesus. Sementara di sisi lain, seorang murid Yesus justru menilai hal itu adalah pekerjaan yang sia-sia, karena dia mau mencari keuntungan dari itu. Nah, saudara-saudara, dua hal ini yang boleh kita melihat dalam pembelajaran tentang makna sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Maria, sosok perempuan yang menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita semua bagaimana melayani dengan penuh kerendahan hati.
bahwa dia sudah memperlihatkan semua. Yang kedua, apa yang dia punyai dia tidak pernah memperhitungkan. Yang penting dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di sisi lain yang sering kita temui juga, terkadang motivasi orang melayani. Apa dibalik pelayanan itu? Tentu dia ingin mencari keuntungan. Karena terkadang kalau hal itu tidak didapat, maka ia tidak akan melayani. Atau mungkin ia akan tinggalkan pelayanan itu. Karena bagi dia, bahwa pengorbanannya sia-sia. Karena dia tidak membawa keuntungan bagi dirinya. Dua hal ini, mari kita hayati perenungannya untuk kita coba perlihatkan dalam pelayanan kita keseharian. Sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan yang dipercayakan Tuhan. Mari kita belajar dari sosok Maria yang mau melayani Yesus dengan kerendahan hati. Bahkan apa yang dibanggakan dalam pribadinya dia tidak peduli. Yang penting dia bisa memberi yang terbaik. Itu berarti saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dituntut bahwa kita harus memperlihatkan sikap kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani. Kita tidak peduli apakah harus meninggalkan kehormatan kita dan sebagainya. Tetapi yang penting kita sudah melayani Yesus dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Dan pelajaran peringatan buat kita semua bahwa pelayanan itu harus benar-benar dilakukan dengan ketulusan. Bukan dengan kemunafikan, bukan dengan pura-pura. Pura-pura setia tapi motivasinya mencari keuntungan sendiri. Saudaraku, pelayanan di dalam gereja sepenuhnya dipercayakan Tuhan buat kita semua. Pelayanan itu milik Tuhan. Yang diminta dari Tuhan adalah motivasi yang benar-benar melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itu, saya mengajak kita semua, belajarlah dari seorang perempuan yang bernama Maria, yang tidak mempedulikan kehormatannya, tapi dia mau melakukan, dia tetap setia dan dengan rendah hati. Itu yang menjadi pelajaran buat kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, para sebagai pimpinan atau selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Berkati tugas-tugas pelayanan kami, supaya kami juga melayani Tuhan dengan rendah hati dan memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga berkati keluarga kami, keluarga pelayanan kami, bahkan juga karya kerja kami semua. Kami juga mau berdoa untuk vikaris, unit-unit misioner. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Yang pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sektor Ebenezer. Keluarga Bapak Dixon Marusaha Pardede. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Edi Tony Hurulean. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Flora Louise Bowai. Keluarga Bapak Frankie Leonard Sitanala. Keluarga Bapak Gustav Charlie Matakena. Dan keluarga Ibu Helena Sonya Watimena. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Bapak Mastor Nababan, sektor Karmel, Bapak Penatua Boy Christian Jaha, sektor Sion, Ibu Rumata Borus Sutagalung, sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alemos, dan sektor Peniel Ibu Maria Ana Suratia. Tuhan berkati saudara-saudara kami di tengah keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, Saudari Helena Sitorus, Ibu Resti Simarmata,
anak Alicia Gabriela Erika Topayung, Ibu Kartini Ritonga, Ibu Agustina Kristianti, Saudara Frederick Louis Patinaya, Ibu Reni Alce Fitkes Walangitan, Saudara Yehezkiel Sinaga, dan Bapak Agus Winarno. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya Bajem Sinar Kasih Cilodong dalam mempersiapkan perjalanan mereka menuju pelembagaan. Tuhan memberkati persiapan untuk pembentukan panitia. Tuhan memberkati semua kegiatan dan persiapan demi persiapan. Kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Ya Pendik Triguna dengan segala pengajarannya, kehadirannya di tengah masyarakat, baik pengurus, baik kepala sekolah, para guru dan para murid, diberkati semua dalam pelayanan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati janda duda dan anak-anak yatim piatu ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.